Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari kami peradilan agama, sejarah peradilan agama di Indonesia. Sejarah peradilan agama di Indonesia telah ada sejak zaman kerajaan Islam, kemudian pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang sesudah kemerdekaan sampai akhirnya keluar Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama yang mempertegas lagi kedudukan pengadilan agama di Indonesia. Peradilan agama adalah salah satu di antara 3 peradilan khusus di Indonesia selain peradilan militer dan PT UN. Dikatakan khusus sebab peradilan agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Pengadilan agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu dan dalam perkara perdata Islam tertentu. Asas hukum peradilan agama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. 1. Personalitas keislaman. 2. Kebebasan dan kemerdekaan. 3. Asas hukum wajib mendamaikan. 4. Sederhana, cepat dan biaya ringan. 5. Persidangan terbuka untuk umum. 6. Asas legalitas. 7. Asas aktif memberi bantuan. Kemudian ada asas hukum acara peradilan agama. 1. Asas peradilan agama. 2. Asas hukum kewenangan PA. 3. Asas penyelesaian perkara peradilan agama. 4. Asas kedudukan pejabat peradilan agama. Kemudian asas umum peradilan agama. 1. Asas bebas merdeka. Kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak kekuasaan negara. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Asas ini sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung. Kemudian asas ketuhanan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Ketiga, asas fleksibilitas atau speedy administration of justice. Pemeriksaan perkara di lingkungan peradilan agama harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Tercantum dalam pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Junto. Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kemudian asas non-extrajudicial. Pasal 3 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Asas legalitas. Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Junto. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Asas legitima persona standing in judicio. Semua orang yang terkait langsung dalam perkara yang diajukan di muka persidangan harus masuk atau dimasukkan sebagai pihak-pihak dalam perkara. Asas ultra partium parte. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang dituntut. Pasal 178 ayat 2 dan 3 Junto. Pasal 189 ayat 2 dan 3. Asas audi et alteram partem. Para pihak mempunyai kedudukan yang sama di muka persidangan. Pasal 132A dan pasal 121 ayat 2 hir junto. Pasal 145 ayat 2 dan pasal 157 RBG junto. Pasal 47 asas unus testis nullus testis. Pasal 169 dir junto. Pasal 106 RBG junto. Pasal 1905 BW. Pasal asas aktor suitur forum rei.
Pasal 118 ayat 3 Dirjunto, pasal 142 ayat 5 RBG, asas aktor suitur forum reisitai, pasal 118 ayat 3 Dirjunto, pasal 142 ayat 5. Khusus kewenangan peradilan agama, yaitu ada asas personalitas keislaman, pasal 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, asas Islam, pasal 39 Nomor 1 Tahun 1974, Junto pasal 31 PP Nomor 9 Tahun 1975, Junto pasal 65 dan pasal 82 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Junto pasal 115 KHI dan Junto SEMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi. Asas terbuka untuk umum, pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Junto pasal 13 ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Asas equality, setiap orang yang berperkara di muka sidang pengadilan adalah sama hak dan kedudukannya, pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Junto pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Asas aktif, memberi bantuan tercakup dalam pemberian bantuan itu adalah sebagai berikut: membuat gugatan bagi yang buta huruf, memberi pengarahan tata cara, izin prodeo, menyarankan penyempurnaan surat kuasa, menganjurkan perbaikan surat gugatan, memberi penjelasan tentang alat bukti yang sah, memberi penjelasan cara mengajukan bantahan dan jawaban. Asas satio desidendi pertimbangan hukum, pasal 184 ayat 1 HIR Junto, pasal 195 ayat 1 RBG. Asas memberi bantuan antar pengadilan, pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Asas penyelesaian perkara perdata agama, yaitu ada asas ketentuan formil Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Junto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Asas beracara dikenakan biaya, pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Junto pasal 90 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Junto pasal 121 ayat 4 HIR Junto pasal 145 ayat 4 RBG. Asas hakim aktif dalam pemeriksaan, pasal 58 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Junto pasal 5 ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang terakhir, asas iudec ne pralebat ex officio, inisiatif dari pihak yang berkepentingan, atau asas nemo iudec sin actor, tidak ada tuntutan hak maka tidak ada hakim. Asas inisiatif bagi berperkara diatur dalam pasal 55, pasal 66 ayat 1 dan 2, pasal 67 A dan B dan pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Saya akan melanjutkan dari rekan saya yang sebelumnya tentang asas-asas yang sebelumnya. Jadi saya akan lanjutkan dari pertama, asas leg posterior derogat legi priori, asas mendahulukan hukum tertulis daripada hukum tidak tertulis, asas kepatutan keadilan, kepentingan umum dan ketertiban hukum. Asas hukum acara menurut Umar bin Khattab, naskah hukum acara Umar bin Khattab menjadi pegangan di lingkungan peradilan agama, meliputi kedudukan lembaga peradilan agama di tengah-tengah masyarakat, hukumnya wajib pahami permasalahan perkara yang diajukan, dudukan kedua belah pihak di majelis secara sama, penggugat wajib membuktikan gugatannya dan tergugat wajib membuktikan bantuannya. Berikut ada lagi asas kedudukan pejabat peradilan agama. Yang satu, asas kedudukan hakim. Pasal 19, pasal 3 dan pasal 31 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Yang kedua, asas iu curia novit. Berikut yang ketiga, asas integritas hakim, tertuang dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Asas independensi hakim adalah menjalankan tugas dan fungsinya.
hakim wajib menjaga kemandirian peradilan dan segala campur tangan pihak lain. Pasal 3 termasuk ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Pengawasan internal dan eksternal hakim, pasal 39 ayat 1 dan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berikut yang kedua, asas local wisdom, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Berikut asas afremo iudex, innoneus in propria causa, pengunduran diri bagi hakim dalam persidangan. Pasal 17 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Junto pasal 374 ayat 1 HIR, Junto pasal 702 ayat 2 RBG. Sedikit penambahan aja untuk asas-asas ini yang kita tanam ini yang berlaku di peradilan agama. Jadi asas ini sangat penting ketika peradilan agama itu sedang bekerja. Kurang lebihnya dari saya, mohon maaf.